Makanya saya tadi minta sama pimpinan. Tadi pagi itu saya dengarkan satu buah video dari kegiatan ADD itu survei asal tujuan asal dan tujuan perjalanan yang dilaksanakan oleh Bank tahun ini tadi. Saya dengarkan videonya, ternyata di situ saya dapat inspirasi, Pak. Oh, karena survei tujuannya itu menentukan kebijakan dari dinas perhubungan ya dalam menentukan kebijakan itu tujuannya. Jadi saya masih catat tadi pagi sebelum saya berangkat ke sini di kamar saya dengerin dulu tuh, karena yang ceramah itu adalah eselon 1 Ibu dari Sinaga ya. Jadi saya dengarkan untuk inspirasi saya mengajar hari ini. Nih tujuannya satu ya, tujuan makronya ya, ini satu, memperoleh data pergerakan orang oke. Dua, dasar penetapan kebijakan data ini. Data bagikan oke Pak. Tujuannya satu, memperoleh data pergerakan orang dan barang. Dua, dasar penetapan kebijakan transportasi. Tiga, data bangkitan dan tarikan perjalanan orang dan barang. Itu Pak tujuannya survei ATTN. Jadi Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan juga melakukan survei Pak, di mana survei itu dilakukan yang tadinya itu dilaksanakan oleh konsultan, tapi tahun ini saya lihat tadi itu dilakukan di Swakola, itu dilakukan oleh pegawai kita sendiri semuanya, dilakukan oleh pegawai Badan Bank. Mereka tuh survei Pak di jalan, benar-benar duduk di jalan. Saya lihat ada videonya di Facebook, tadi saya cari untuk saya tunjukkan di sini, biar maksudnya saya mau motivasi Bapak sekalian bahwa pegawai Bank itu sendiri, perhubungan sendiri, mereka survei ke lapangan. Nah, cuman saya takutnya nanti apa yang survei ngantuk gitu. Oh, PNS kita sendiri juga survei ke lapangan Pak. Cuman nggak ketemu dari kali saya cari-cari. Itu maksudnya tadi saya pas nyari itu saya dapatnya video yang lain. Oke, coba kita lihat dulu nanti di sini. Artinya tadi saya bilang siang nanti ini kembali ke Bapak. Kalau mau biayanya tadi angkot itu dibebankan kepada siswa masing-masing. Siap. Nah, cuman paling Rp10.000. Kita beri waktu. Nanti begitu Bapak kembali ke dinas masing-masing, terserah mau diterapkan atau enggak, itu masing-masing lah. Yang penting saya sebagai penyampaian materi yang saya sampaikan, tugas saya ke kantor, urusan tanggung jawab saya ke kantor selesai, tanggung jawab saya peserta juga selesai. Kembali ke tempat kerja masing-masing. Pak, nomor 3 itu data bangkitan dan tarikan perjalanan orang dan barang. Jadi survei tadi, 3 survei itu ditujukan untuk 2, untuk orang dan barang. Oke, karena apa? Bis itu juga kita bisa survei Pak. Truk ya, itu kita survei apa muatannya. Kalau di jalan kan hanya razia. Biasanya di hanya melakukan razia, tidak pernah melakukan survei gitu.
Nah, sementara di Ridwan sendiri itu melakukan survei barang dan orang. Nah, dari sisi transportasinya kita bisa menentukan kebijakan. Pak, Ya, izin. ya. Kalau kita mengadakan survei angkutan umum ini Pak, apakah perlu jarak tertentu atau tidak ada batasan jaraknya Pak? Kalau mengadakan survei ini untuk misalnya yang survei dinamis tadi. Loh, survei itu kan kita existing, angkutannya sudah ada. Kalau kita survei awal, sekarang kita mau ngapain? Tujuannya mau mengevaluasi kinerja trayek yang ada, atau kita mau merencanakan trayek? Beda. Nah, ini saya kasih 2 buku. Di sini satu bukunya karakteristik operasional angkutan umum yang sudah ada. Nah, di sini satu lagi buku perencanaan angkutan untuk negara sedang berkembang. Anda mau ngapain dulu? Mau merencanakan yang angkutan belum ada, atau misalkan nih, kan kabupaten baru tuh, baru tahun 2010, 8 tahun, sudah ada angkot belum Pak? Belum ada angkot. Nah, berarti Anda prosesnya sekarang masih di ini, perencanaan. Belum bisa dilakukan ini untuk dilandak Pak. Masih merencanakan Pak. Anda masih merencanakan bagaimana transportnya itu. Nah, lama-kelamaan Pak, angkot di Mempawah mati karena ada lubang kurir. Itu yang terjadi di Jakarta. Tapi itu harus diantisipasi Pak. Dan itu bisa jadi gejolak di masyarakat. Kalau angkutan, kenapa sih kita angkutan umum ini perlu butuh diprioritaskan Pak? Kenapa? Suatu saat stuck Pak negara ini, nggak punya uang untuk bangun. Dengan pajak-pajak yang ada, kemarin saya ngobrol dengan Bu ini, Mbak Regina, saya tanya, di Subnanda pemasukannya setahun pendapatan PAD-nya berapa? Retribusi parkirannya 100 juta. Anggaran yang dibutuhkan berapa? Nggak seimbang Pak. Mindsetnya kemarin saya juga protes dengan pimpinan juga. Saya bilang, ya kita dikasih uang sama pemerintah Pak, ya kita juga harus bisa cari duit juga di sini. Retribusi kenapa? Kalau mindsetnya, kalau tidak, kekurangannya apa Pak begini? Ya, setelah saya pelajari, saya renungkan, kalau seandainya kita sebagai pemerintah ini tidak merampingkan organisasi kita sendiri, lama-lama ini sama seperti ini Pak. Kita berada dalam satu kapal yang kapalnya sudah buruk, dia tetap jalan dia. Kalau kita di dalam, apa risikonya? Hah? Nah, kita di rumah kita sudah buruk Pak, kita nggak perbaiki. Risikonya apa? Semua orang yang ada di dalam rumah itu akan ya kena penyakit. Orang juga menilai seperti apa, maka kita rawat Pak kantor kita. Berpikir organisasi. Kalau kita mementingkan ego kita sendiri, kepentingan kita sendiri, ya itu tadi Pak. Berpikir organisasi. Ya saya pun berpikir seperti ini Pak. Kalau kantornya ngapain saya jadi PNS? Kalau kantornya seperti itu, begitu. Ya kalau saya duduk di situ yang ada pakai penyakit atau berada dalam lingkungan yang nggak baik, istilahnya kan begitu ya. Jadi ya kantornya kita rawat Pak. Gimana dia punya pendapatan, kita pelihara, orang juga senang masuk kan gitu. Gitu kan? Ya kita rawat juga kantor kita Pak. Nah kita harus bisa, ya maksudnya dengan konsep-konsep seperti ini kesadaran bagi kita semuanya. Gitu. Kalau tujuannya kita mengharapkan anggaran saja dari negara, kan bisa kerjasama dengan ini. Contoh ya, mau survei nggak ada duit, kita kerjasama dengan yang lain, gitu kan? Bikin swakelola, kami mau survei nih, kami bisa lakukan surveinya, keuntungannya ke swasta begini, untuk misalkan ada investor siapa Bang Kalbar ataupun siapa yang seperti ini, ataupun ada pengusaha mau, oke kita survei jalan, ini honornya anggota saya sekian bukunya, lumayan kan? Untuk survei. Kita merencanakan kantor kita sendiri, nggak ada anggaran survei, ya dapat dari yang lain. Sejahtera juga. Kan yang menjadi masalah di kantor ini biasanya kesejahteraan. Saya kemarin tawarin sama Pak Atta, saya nggak mau Pak kalau mau survei begitu. Kan kita kan mau survei itu banyak dibutuhkan sama disitu semuanya kerjasama. Saya nggak mau Pak kalau pakai perusahaan, saya bilang. Nah kita pakai PNBP saja, pakai belu. Kenapa? Biar kita nggak manja Pak. Keuntungannya bukan saya sok pintar, bukan juga saya Pak. Keuntungannya bagi saya tidak memanjakan diri saya Pak. Kalau ada anggaran tersedia Pak, niatnya kita ini, niatnya termasuk saya pribadi Pak, nggak jauh-jauh dari maling.
Saya, ya, kalau saya maling Pak, itu sama saja saya menjerumuskan nanti keturunan saya Pak. Saya udah umur sekian, anak saya nanti ketangkap maling terus. Saya berpikir sudah seperti itu sekarang. Makanya saya bilang kemarin saya diskusi dengan Pak Nata, Pak, kalau bisa Pak, kita pakai PNBP Pak, kenapa? Kita bisa bersaing dengan swasta. Saya juga, kita sini masih Pak utang. Utang bisa melakukan hal yang kita sama. Kalau kita cuma terima uang dari pusat, nggak berusaha untuk cari Pak. Yang ada kita maling terus nih Pak. Gimana cara memeriksa? Itu terus Pak. Dan saya udah capek begitu saya bilang. Capek dengan kinerja seperti ini. Gak apa-apa Pak, kalau pimpinan mulai seperti itu gak apa-apa. Kenapa? Saya mau mengharap diri saya sendiri. Kenapa? Jadi kebiasaan saya nanti. Yang begitu sendiri Pak, bukan saya substitusi ya. Enggak. Saya bilang gak apa-apa Pak, kita bersaing. Ya tadi saya bilang, ya itulah. Intinya itulah Pak. Ya, sampaikan selanjutnya seperti gimana Pak. Ini ya nggak apa-apa. Kalau orang nggak suka itu sama orang lain. Yang penting saya ya tadi sama kayak di kantor kita Pak, banyak anggaran yang segala. Kalau anggaran yang sudah ada saja kita masih ribut kan. Kan kalau kita carikan uangnya kan mau ngeluarin uang 2000 juga susah Pak. Kalau kita peras keringat Pak nyari duitnya pasti kan susah mau ngeluarinnya. Tapi kalau dikasih anggaran dari pusat, lah ribut terus di kantor. Wah ini saling ngintip Pak. Oh itu tuh gini, coba lu usaha sendiri. Makanya saya bilang, saya nggak mau Pak begini, kita bikin MOU. TU ada pekerjaan. Kalau mereka orang Subak TU mau ikut kegiatan penyelenggaraan, mereka kasih pekerjaan yang lain. Kita juga punya pekerjaan. Artinya rasa memilikinya ada. Gitu. Nah, itu dia Pak. Masing-masing tadi itu ya terserah lah. Tapi ini hanya ini saja. Nggak perlu ini ya. Saya nggak bilang merasa pintar, nggak merasa ini. Tapi saya mulai mengeluhkan itu terhadap diri saya sendiri, supaya saya nggak manja terhadap diri saya sendiri. Kasih anggaran sama perusahaan. Apalagi kalau kita mulai lobby Pak. Lobby ini, aduh saya dulu itu ya awalnya saya terjerumus ke amal yang nggak benar. Ya dari situ Pak. Lobby sono, lobby sini, lobby sono, lobby sini. Hah? Iya, sekarang gini Pak. Mau dia DPR, mau dia polisi, kalau kita carikan uangnya sendiri, dia berani ngintip punya kita, berani Pak. Ya kayak misalnya kayak gini, kita survei, kita bersama, kami survei benar nih, kualitas survei kami seperti ini, datanya seperti ini, ya terus saya tanya, itu mau berani bayar berapa? Ya kalau kamu cari aja kan kerja sama yang lain, saya tahu saya digaji, standarnya saya seperti ini, artinya kan saya nggak manja juga, mau survei pun saya benar Pak, karena kita survei benar pun ada tantangannya, benar nggak? Ada tantangannya Pak. Kita diam pun ada risikonya, maju pun ada risikonya, mundur pun ada tantangan pilihan. Ya itu loh Pak, kembali ke masing-masing. Kalau saya sih ya saya diskusi real. Kalau Pak nggak percaya, kalau omongan saya bohong ya saya sampaikan. Kalau misalnya dirinya juga seperti itu, karena saya mulai berpikir kalau saya tidak berusaha untuk merawat diri saya sendiri, lama-lama saya akan ikut-ikutan ke ini. Jadi saya berusaha untuk membentengi diri saya sendiri. Ya mudah-mudahan ya itu tadi, kalau kita berada dalam satu kantor, dalam satu kapal tadi, kalau kapalnya sudah mulai buruk segera tinggalkan Pak, jangan naikin lagi. Ya saya pun kalau saya lihat organisasi di kantor saya sudah mulai buruk, ya mending saya pindah aja Pak. Emang hidup dari PNS saja, nah, kurang lebih jadi begitu jadinya. Tapi kalau teman-teman masih mau kita sama-sama bangun, ayo kita bangun sama-sama. Tapi kalau cuma saya sendiri, ya saya itu tadi kata Albert Einstein, ya saya ikan yang mau naik ke pohon, nggak punya kemampuan saya kapal sendiri. Oke. Sampai di sini Pak, sampai di sini ini satu lagi Pak, biasanya ciri-ciri orang belajar, ya dulu itu banyak juga di artikel saya baca. Ciri-ciri orang yang sudah mulai belajar itu dia berpikir kritis. Ini banyak pertanyaan. Kalau begini saya gimana? Apa dan siapa? Kalau saya begini, apa yang terjadi? Gimana? Kalau begini, itu ciri-ciri orang belajar. Dia berpikir kritis, banyak pertanyaan. Sama kayak anak kecil, kan? Kalau anak kecil lihat anaknya yang mau belajar, Pak ini apa? Pak itu apa? Goblok, ini apa nih?
Nah, itu banyak pertanyaan, itu ciri-ciri orang berpikir kritis. Dan itu sudah menjadi risiko. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian balik ke kantor, cuma masih diam-diam saja, berarti Anda tidak berpikir kritis. Ciri-ciri orang belajar itu dia berpikir kritis. Oh gimana Pak? Tanya ke Pak, ini gimana Pak? Oh nggak begini Pak. Oh nggak begitu Pak. Itu ciri-ciri orang belajar. Kalau kuliah di TB, cuma itu soal. Kalau kita kuliah di Jakarta yang lain, hidup cuma berpikir kritis. Oh Pak, nggak begitu Pak. Oh menurut saya nggak begitu Pak. Begini Pak. Nah, gitu. Ya, tapi kalau dari kantor biasanya terbentur sama para golongan dan jabatan. Di kantor saya juga masih seperti itu. Tapi kalau dalam dunia kampus, dunia kelas itu bebas berekspresi. Itu. Oke. Kalau saya juga kalau balik kantor juga ya tetap aja ada atasan, ada ini kan ada organisasinya juga, itu kan masing-masing. Tapi kalau dalam belajar, saya juga dulu waktu di kelas di kampus waktu sekolah dua yaitu dosen saya juga mengharapkannya kita berpikir kritis dan pembelajaran yang jadi seperti itu. Dan kurang jelas Pak, mohon maaf Pak salah kayak kemarin kan. Orang sih Pak salah ya saya juga bersyukur juga kalau nggak saya kasih materi yang salah juga kan. Menyesatkan juga Pak saya kasih materi. Udah terima motor, masih ajarnya sesat. Oke Pak, sampai di sini tadi ini pembukaan. Nanti siang saya harapkan kembali kalau kita laksanakan yang benar. Mohon maaf kalau ada biayanya, saya bebankan ke peserta. Silakan saya tunggu nanti sampai dengan jam 12. Sekarang kita masukkan yang kemarin. Jadi biayanya kita tunggu sekarang. Nanti saja Pak. Maksudnya waktu dari TKP atau kita ke terminal dulu nih. ya. Nah, ke terminal nanti kita survei status dulu. Nanti kita survei itu nanti kita ada 20 orang ini kita mau misalkan nanti dibagi 5 angkot jadi 20 orang dibagi 5 jadi berapa? Kalau itu Pak, mungkin saya rasa satu angkot cukup 2 orang. Satu angkot? 2 orang. Berapa? 2 orang? Ya. 2 orang? Ya. Berarti 2 maju Pak. Tapi saya nggak tahu angkot di sini dia apa Sebenarnya Pak, jarak angkot di sini kan sekitar 10 menit Pak. 10 menit? Penumpangnya ada penuh dah. Nanti kalau tidak penuh nggak berangkat ya berdua. Ini jangan satu kelompok tuh diutus sekolah. Karena sampai itu tidak begini Pak. Kita kan kalau dari jam 2, mungkin angkotnya sampai jam 5. Jadi berapa angkot berangkat, biasanya 2. Jadi kalau misalnya tidak angkot ya 6 orang yang berangkat. Jadi tidak semuanya gitu Pak. Kan kita survei wawancara itu ada survei, ada formnya yang mau diisi. Ya. Nanti target datanya kan sudah ada. Kalau 5 orang, kita kan nggak tahu Pak. Kalau angkot itu sudah penuh, ya sama aja. Nanti penumpangnya kita aja. Nah, justru target datanya kita ini sekali angkot itu jalan, kalau dia jalan, berapa penumpang yang naik di titik A, di titik B, gitu kan? Dia naik penumpangnya yang kita kejar. Jadi dapat namanya load factor. Kita dapat data ininya. Sebenarnya pun nggak begitu. Kalau kita naik sepeda motor juga bisa. Cuma kita karena nggak ada sepeda motor, ya mau nggak mau. Makanya lebih baik 2 orang satu angkot Pak. 2 orang satu angkot. Nah, kalau 2 orang satu angkot, dia berangkat 10 menit per kali. Berarti ini kita bisa kita kalikan nih. 10 menit ini 2 orang. 2 orang per satu angkot atau Cuma kadang-kadang begini juga Pak, antri di Mumpawa ini Pak, kadang juga tunggu penuh, tapi kebanyakan sih 10 menit berangkat gitu. Tergantung sikut aja. Nah ini ya bagus per kelompok. Ini kan pakai kelompok Pak. kita 20 orang. Sebentar, saya hitung waktunya. Kalau dia 10 menit, 2 orang, berarti untuk memberangkatkan 20 orang, Ya. ini butuh waktu berapa? 100 menit. Kali 10, 100. Yang lebih. 1 menit 100 menit ini sama dengan Jam 10. 1,4 menit. 1,4 jam. Oke, 1,4 jam ini habis dari Mumpawa, terminal Mumpawa. Ya, selesai dari berangkat waktu yang dibutuhkan untuk berangkat dari terminal. Kemudian sampai di Sungai Pinyu, ada terminal lagi, survei lagi Pak Institut Statis. Survei lagi, berarti kalau suatu kita berangkat sampai di sana terminal jam 14.00,
Berarti untuk habis semuanya ini jam ya tambah 1 jam di Sungai Pinyu ya, 1 jam tambah 1 jam tambah jam berarti 16.30. Balik lagi ke kantor ataupun ke terminal bawah ini berarti sudah 17.30. 17.30 setengah jam sampai di kantor jam 18.00 pas. Kalau ini kita mau jalankan. Angkotnya berapa tuh? Hah? Maksudnya jam angkot tuh ada nggak balik ke bawah lagi? Nah itu dia saya nggak tahu Pak. Ya, Saya begini Pak, saya menghindari kita kondisikan angkotnya. Jangan nanti karena kita orang besok, orang angkotnya malah nurut. Saya nggak mau yang begitu. Nah saya mau nyari yang dia gimana sebenarnya sih. Kalau dia dulu dia nggak tahu kalau kita ini orang perhubungan sini. Gitu. Karena gini Pak, kalau misalnya maunya itu kita keluar pakai baju biasa, Ya. jangan pakai seragam gini. Pak repot lagi dengan kemarin ya sama penyelenggara. Kawan Pak, kalau kita pakai ini. Kita bilangnya kita siswa, bukti kau coba tuh orang-orang jarang disuruh ke orang. Bukan masalah itu, dia tahunya tetap dari disebut kan. Tetap. Dan Pak Hari kan begitu, mereka tetap pakai seragam, kita tahu kalau kita seragam begini. Jadi kalau kita keluar, yang ini aja Pak saran. Jadi yang ikut angkot di depan ini boleh pakai itu. Ini kan kita keluar dari itu, di depan kita buka. Ceweknya susah Pak. Kita ganti pakaian gitu Pak. Dan naik angkot ini kan mungkin satu kelompok tidak semua lah Pak yang berangkat sekarang kan. pakai kelompok itu Pak, diutus ya Pak. Oh gini saja Pak, kita bagi. Ya. Ada yang survei dinamis, ada yang survei statis di terminal. Itu aja ya. Ya, Berarti nggak semuanya ke Sungai Pinyu. Ya, ya Pak. Karena kalau semuanya nanti kok takut untuk kita gunakan 2 angkot Pak. Jadi 2 orang, 2 orang. Berarti 4 orang yang punya ini. takut Sungai 4 orang Sungai Pinyu. Ya. Ya, nggak semua merasakan tuh Pak. Tidak semuanya tahu. Nah, Kalau kayak lagi. kami kan juga mau tahu. Wah, kalau kita berangkat semuanya boleh. Kalau takutnya itu outletnya balik ke sini aja enggak. Nanti kita jelaskan. Ah. Nanti jelaskan. Nah, Itu enggak masalahnya. Kita sih pengen Kita surveikan berapa penumpang naik, berapa penumpang. Hormatnya ada. Oh, outletnya itu kita pikirkan di bawah kalau balik ke balik ke rumahnya loh sampai ke rumahnya kita bertunggu sama Mbak. Wah, kita ya kan. Oh. Waktunya itu masalah outlet itu kita buka. Ini aja. Yang nggak kepinyu angkat tangan. Nah, mau Pak? Nggak berani nggak? Tadi katanya mau tahu itu angkat tangan. Kita kepinyu. Siapa lagi? 4 orang. Maksudnya Tiga, 4 orang Pak. Kami kepinyu. Pasang balik atau tidak turun Pasang angkot balik. Pasti balik. Pasti balik. Oke, ini Pak. Kita bagi 2 lagi. Ada Sungai Pinyu dan ke bawah. Masing-masing 10 orang. Ini jumlahnya tadi jumlahnya Sampai 10. 16. jumlahnya ada 16 orang. Kita bagi 2, 88. 8. Oke ya, 88 ya, 8 ke Pinyu, 8 di bawah. Ya. Nah nanti kalau sebisa mungkin kita rolling. Kalau angkotnya tersedia, nanti kita Ya. rolling. Kita rolling. Mereka. Ya, kita rolling nanti yang dari Mempawah ke Sungai Pinyu, dari Sungai Pinyu ke Mempawah dia mutar lagi. Dia ke Sungai Pinyu terus ini lagi. Sementok-mentoknya nanti ya, kalau seandainya sudah selesai kita laksanakan surveinya, si angkot itu ya kita borong aja Pak. Kapasitas angkotnya berapa? Ya. Ada 12 kursinya? 12. orang. Tapi kita satu angkot 4 orang atau 5 orang enggak masalah Pak. Bukan. Ya, Tapi dia nak ambil penumpang. Nama perempuan loh yang Kalau orang pasti berani ini ngambil. Bukan. Anu Pak Simon. Takutnya penumpang ada gara-gara kita ramai di angkot. Mereka nak ambil gitu. Pak. Kalau 4 pasti dapat jalan tidak? Pasti jalan tidak? Jalan tetap jalan dia, jalan. ngambil penumpang di jalan Pak. Ambil di jalan. Kalau kita siap menemukan itu sama nggak ada usah survei. Tidak diperlukan satu angkot itu 4 orang aja. Justru ramai takutnya. Ramai. Tembak Dua orang. minimal dua. Dua orang. Minimal 2 orang. main tembak tidak. Ya kan? Dia langsung. Masuk ya. Ini pengalaman kita Pak ya.
Ya. Waktu survei halte dari halte ke halte ya. Iya. Minimal itu bawa berapa? Maksimal. 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 Ya ini makanya saya bilang tadi kita bagi dua 8. Jadi nanti 8 nanti dia survei dulu di terminal Mupawa, Ya. survei statis. Yang 8 orang ini berangkat ke Sungai Pintu sambil dia survei on bus dinamis. Kemudian di sana survei lagi dia di terminal Inyo survei kan. Nah nanti kan yang di Mupawa 8 orang masih survei statis. Pergi kan terus berangkat ke sana. Yang naik ke sana kalau udah selesai dia pulang. Ya. Balik lagi ke Mupawa. Dari Mupawa bisa langsung ke sini ataupun tetap di terminal, terserah kesepakatan kita gimana. Nah, Gitu. Tapi kita jalankan. Nah karena apa yang bilang lagi kan belum pernah nggak ada angkot Pak ya? Ada angkot mandor Pak, mandor pinjam ada. Ada angkot, cuma satu terakhir aja. ya. Membawa tinju ada Pak. Nggak di Landak. Ada mandor angkot mandor pinjam. Yang Tinju ada yang kuning. Ada angkot nggak di Yusuf Landak? Nah, pokoknya kalau Landak ada angkot itu kan mandor. Dengan ngabang. Ngabang kan ada kita angkot nggak ada. Oh. Kalau kantor Jadi apa namanya yang di mandor tuh? Mandor Oh, kalau pinjam. mandor pintu aja. kalau kantor Ngabang kan ada ngabang. Mandor tuh yang ada. Cuma dia enggak trayek itu trayek pakai motor. jadi angkot Pak. Kita nyebutnya apa yang kuning tuh? Ah, Di bawah. Itu yang mandor Oke. naik. Oke. Bukan angkot. Bukan. Ah, Nah, maksudnya persatukan persepsi dulu. Membawa memperlakukan outlet mandor itu angkot. Pelanggan bukan PTL. Betul Pak. Membawa memperlakukan outlet mandor itu angkot atau apa namanya? Oke. Bukan. Angkutan khusus apa Pak? Mobil. Ya, ya. Ambes, angkutan besar. Bukan ada yang di daftar Apa? ekonomi. PP. Ada 3 huruf aku apa? Khusus tertentu kan? angkutan penumpang umum. Nah, angkutan penumpang umum. Ya tetap sama. Maksud saya kita sampai ke situ mandor pinjol itu termasuk angkot atau apa maksudnya? Angkot. Angkot. Nah, berarti kan Landa punya angkot. Tapi kan sebenarnya kalau pelanggan bukan utama. Ada kali. Ada. Kalau masalah saya pikir nggak masalah yang dari Setelah itu tidak masalah Pak. dia kan mengangkut Proyeknya. trayek ini. Proyeknya betul. Tapi dah Antara kabupaten itu. iya, makanya sudah angkot. Perkotaan bukan dia. Nah, karena punya angkot Angkot di kafe kan nampak jasanya Cuma- baik kan, pengawasan itu nampak ini sampai sini sampai sini. Angkot ya. angkot Kan kan ada permasalahan. angkot kita punya angkot cuma tidak Kalau saling penyewa Anda nanti di kafe tidak terminal. Ya, kita di mana tidak ada terminal masalahnya dari dulu. Nah, mandor kita pembongkaran Ya. tempat. Dulu kan kita satu yang membongkar itu. Begitu pembongkaran tidak ikut mekar menoknya. Bikin terminal. Iya. Terminal sama. Iya, karena dia tidak mampu menjadi apa biar perusahaan besar dengan KDP. Belum ada mandor merah dulu ada mandor. Angkut Salah Iya. KDP yang mereka mati sendiri. Mandor Semarang dulu ada dulu. Ada dulu. Mandor Cilacap ada. jelas harus Mandor Cilacap ada. itu program di situ. Mandor Semarang ada. Terminal dulu. Kecil ya Pak. Tapi itu nggak anggap mandor pinjam itu apa ya percuma lah. Saya nggak anggap itu sebagai apa karena punya membawa semua. Karena dia masuk wilayah Betul, jangan ada kalau dilakukan itu kan jangan ada. Karena kita nggak mau lah. Kita nggak usah proteksi kan. Kita nggak mau menganggap Orang orang kita ada di kantor. Nah, tidak diurus. Sekarang kan tugas kita dah hadir di sini. Kita Cuman yang ini kita tidak ada di beberapa yang ada di mandor. Jadi ini, Anak. platnya kan ada. Plat B. Nah, tidak semuanya plat A, ya ada juga. Cuma ada di kecamatan. Tidak masalahnya. Saya plat B berarti bos kafenya di bawah, plat C kafenya di Belanda. Ya. Itu Jadi kayak saya gitu. Kenapa saya berani bilang ada platnya? Kemarin lakal atas jam anggota dewan yang ditabrak oleh
Bandor itu yang jadi tim ahlinya itu dari Landa, Sinoko. Berarti dia memang timnya di Landa. Dan saya lihat sama Oplet Bandor timnya di Landa, di PKB Landa. Sekarang kita mau jadikan itu untuk perjalanan kita, mau kita buang nggak tapi silakan, tapi jangan marah kalau saya belum bawa. Kan gitu, itu dah. Satu persen dulu. Makanya tugas kita ada di sini, kita ikut kami pulang, kita bilang begini, Pak, mau diapakan Oplet Bandor ini, mau lepaskan sekali. Kita bikin pengiranya, tempatnya petugas itu, tenaga honor, tarik orang kesepakatan, satu orang. Iya. Jangan kita dapat masalah, bukan kita, bukan kita salah, kita punya masalah. Jadi ada solusi di sini. Saya kan pernah bilang, tapi saya tahu kalau kita punya masalah, kita harus mencari solusinya. Buktinya kemarin, anggota dewan ditabrak mati, dipanggil Polres untuk jadi bukti saksi ahli olah TKP si Joko pengadilan. Untuk mobil itu benar tak kir, benar tak mobil itu layak jalan. Saya tahu karena Joko itu sampai 2 kali pergi pakai dinas Bandor olah TKP. Akhirnya di mana? Saya rasa Intinya kita harus mengakui bahwa Oplet itu milik Anda. Bukan tidak mampu mengurus, harusnya kita buat ke terminal. Kita tempatkan satu tenaga honor atau tenaga PNS kita angkat. Jangan bilang Mandor sudah keluar dari dulu. Pas permasalahannya ada enggak datanya itu yang masuk ke kita itu. Kita bicarakan itu satu. Sekarang kalau sakit. Ada yang kita gimana? Ada enggak Oplet Bandor bersakit? Ada kan? Berarti ada pelat L kan? Nah, kita tuh ada daerah sakti itu. karena kita malas urus. Rata-rata tuh sudah Karena kita malas urus. Kita cuek. Kayaknya Marinas bertolong. Kita malas urus cuek. Kita tidak dia berhubungan dengan sama-sama saja ada. Sama setan. Sudah lama. Pangkir kali. Pangkir. Dia numpang gitu ya. Tidak ada itu sebenarnya. Kesana apa itu tuh? Itu kalau nggak salah masuk perusahaan daya sakti itu ada sakti negara. Enggak, itu karena itu tuh ada berapa bukti itu Bandar Indo. Pak, gini Pak. Ya. Jadi survei kita ini hari ini kan ada survei ini ya, status dinamis sama lingkungan. Jadi tujuannya kita mengarah kemana nih Pak? Iya. Survei statis dan dinamis, Pak. Targetnya kita hari ini material. Arahnya kemana nih Pak? Arahnya tadi kalau kita mau survei statis, tadi kan kenapa kita ngobrolin terminal itu karena kalau survei statis itu hanya bisa di terminal. Nah, ternyata ada materinya survei dinamis. Nah, tadi saya koordinasi ke kantor, dosen kemarin, kelas kemarin hanya di terminal. Pak mohon izin, saya bilang ke terminal kalau itu melaksanakan materi yang benar, kita harus melaksanakan survei inventaris. Karena itu turunnya seperti itu, saya katakan seperti itu. Nah, tadi kantor juga bilang, saya nggak punya anggaran kalau seperti itu. Nanti saya coba tawar ke peserta, kalau saya laksanakan seperti ini, Pak saya baca seperti ini, saya bilang, kira-kira gimana Pak? Saya takutnya nanti saya nggak enak dengan peserta dan juga memang saya baca di kurikulum memang seperti itu Pak, mampu melaksanakan survei-survei yang tadi. Nah, tapi saya kembalikan biar penyelenggara juga, pihak penyelenggara tahu kalau ada apa-apa saya juga nggak merasa bersalah dengan Bapak sekalian karena materinya. Nah, itu tanggung jawab saya sebagai yang memberikan materi di sini Pak. Nah, perkara di lapangan tadi saya kembalikan ke peserta. Nah, kalau hanya mau melakukan survei statis kita terminal membawa. Kalau survei dinamis kita ikutin rute angkut yang ada, waktunya dia melayani seperti apa, itu menjadi dasarnya kita. Bukan kita justru mau intervensi si angkotnya, bukan. Diam aja Pak. Nah, ya kita hanya seperti penumpang saja. Iya, makanya apa harus ini? Harus ini Pak. Kita lihat dan catat. Kalau perlu kita bertanya untuk mengambil data ya bertanya, tapi Ya, bertanya tapi kita bukan sebagai petugas di sub, Ya. kita sebagai pribadi. siswa Pak di sini nanya. Siswa. Sebagai penumpang, Ya, penumpang sebagai pengguna jasa. Iya betul. Jadi sehingga dia nyaman. Kalau Nyaman. dia tahu kita berhubungan kita mau ini, takutnya dia takut Pak. Kalau perlu kalau kita Terus ini, Pak. kita sini sembunyikan. Jadi kan ada tulisannya kan,
Kemudian kalau ada jaket pakai jaket. Formatnya ada Pak. Formulirnya nanti kita kan habis ini Pak, apa namanya? Mau presentasi yang kemarin tuh. Yang kemarin yang belum selesai, dua kelompok, laksanakan aja sebentar kurang lebih 10 menit biar sudah sama. Nanti habis itu jam 11 kita lanjut. Nanti tinggal formulir saya bagikan aja Pak. Ya. Ini saya kasih tahu dulu Pak. Ini yang dilakukan sama Balit Bambu, survei ATTN tahun 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Kemarin dulu itu mereka sempat bersama dengan pihak ketiga, tapi kayaknya sekarang mereka swasta, mereka survei sendiri. Jadi semua pegawai berangkat ke daerah. Kalau dulu didampingi dengan konsultannya kirim orang, dari kita juga kirim orang, jadi kita masuk tenaga ahli, tenaga tim teknis dari rumah. Sekarang ini mereka kelola sendiri semuanya. Tuh. Nah, saya juga baru cek televisi itu. Ini kepala badan bank yang sekarang tadi saja untuk Pak Sugiarto. Ini Pak Deddy Sihaan, bekas mantan kepala badan bank sebelum Pak Sugiarto. Kepala badan bank sekarang ini. Dulu kalau zaman dulu kalau ada orang berhubungan lama, beliau ini bekas direktur angkutan, kabin angkutan, kemudian direktur lalu lintas tahun berapa, pernah juga jadi ketua CTD. Ini beliau Sugiarto. Nah ini dia Pak. Nih. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan menggelar acara survei asal tujuan transportasi nasional. Mereka tingkat nasional Pak, di pusat sana. Nah kita ini tingkat kabupaten. Kebetulan kita hanya di kabupaten. Nah mereka ini orang Indonesia sudah nasional ya. Misalkan ini Litbang diselenggarakan di Hotel Triangle Harmoni. Acaranya dibuka oleh sambutan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sidoarjo dan juga oleh beberapa pembicara diantaranya Iwan Santoso, MSc, kemudian Kepala Badan Bank, Kementerian PUPR, Direktur Statistik Keuangan, kemudian Badan Pariwisata Badan Pusat Statistik. Survei ATT orang ini mengusung tema perumusan kebijakan transportasi yang tepat. Tadi tujuannya apa Pak yang saya tulis tadi? Survei ini secara kantor yang mencatat tadi mungkin silakan. Ada 3 tadi Pak. Pergerakan orang dan barang. Oke. Dasar penerapan kebijakan transportasi. Oke. Data bangkitan dan tarikan perjalanan orang dan barang. Oke, ya. Jadi ini Pak.